Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia Tuhan, sehingga hari ini kami bisa bergabung untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah Engkau yang pakai hamba-Mu ini agar semua yang keluar dari hatinya, mulutnya, pikirannya bisa berasal dari Tuhan dan jadi berkat buat setiap dari kami. Tuhan, aku berdoa juga bagi teman-teman semua, Tuhan Engkau yang persiapkan hatinya agar apa yang mereka dengar ini bisa sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Roh-Mu yang akan menuntun kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua percaya katakan amin. Teman-teman, hari ini kita membahas sesuatu yang sangat menarik. Saya kasih judul khotbah saya, The Function of Prayer. Fungsi dari doa. Nah, secara sederhana, doa sebenarnya merupakan berkat dari Tuhan untuk kita bisa berkomunikasi dengannya. Fungsi dari doa sebenarnya yang paling pertama dan terutama adalah supaya kita bisa kenal sama pencipta kita, sama Tuhan di dalam hidup kita. Maka itu marilah kita gunakan sarana doa dengan bijaksana. Sehari-hari doa. Ingat, prayer is not an event, prayer is a lifestyle. Kita berdoa itu bukan sekedar ketika kita datang di gereja, atau bukan sekedar ketika event doa semalam suntuk. Itu bagus gak sih? Bagus. Tapi sebenarnya teman-teman, doa harusnya kita lakukan di dalam keseharian hidup kita. Contohnya dalam kehidupan pribadi saya, ketika saya bangun tidur, saya selalu doa, mengucap syukur untuk hari yang telah Tuhan berikan. Setelah itu ketika saya mau berangkat ke sebuah tempat, mungkin ke tempat kerja, mau ketemu orang, saya doa lagi, Tuhan, tolong lindungilah aku di dalam perjalanan. Ketika misalnya bingung mau pilih A atau B, galau, doa, Tuhan berikanlah aku hikmat, aku harus memilih yang mana. Ketika mau bekerja, mau melakukan sesuatu, doa minta kekuatan dari Tuhan. Ketika ketemu orang yang menyebalkan, saya juga doa, Tuhan berikanlah aku kesabaran. Ketika sebelum tidur, doa lagi, mengucap syukur atas hari yang telah Tuhan berikan. Intinya apa sih? Saya berdoa kapan saja dan di mana saja. Karena saya tahu bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup saya. Karena Tuhan merupakan sebuah pribadi yang mampu menyertai dan menguatkan saya dalam hidup. I really need God in my life. Saya sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidup saya. Maka itu saya pengen terus terkoneksi dengan Tuhan melalui ucapan doa. Nah, begitu pula di dalam kehidupan setiap dari kita dan kehidupan teman-teman juga. Jangan lupa untuk berdoa. Karena sebenarnya doa merupakan berkat dari Tuhan sebagai sarana komunikasi kita dengannya. Semakin banyak kita berdoa, semakin kita akan terhubung dengan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita masuk ke dalam menu kita. Hari ini saya akan menyampaikan 3 fungsi dari doa yang saya percaya bisa mengingatkan kita dan menguatkan kita dalam hidup. Yang pertama, fungsi dari doa adalah untuk menjadi obat dari kekhawatiran di dalam hidup. Fungsi dari doa adalah untuk menjadi obat dari kekhawatiran. Saya bacakan sebuah ayat dari Filipi 4 ayat 6, di mana dikatakan, janganlah engkau khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Tuhan lewat doa dan ucapan syukur. Jadi teman-teman, ternyata respon pertama kita kalau misalnya kita menghadapi masalah, tantangan, atau penyakit yang membuat kita khawatir adalah kita langsung berdoa. Inilah obat kita di dalam menghadapi perasaan khawatir, yaitu ucapan doa. Karena sesungguhnya ketika kita berdoa pada Tuhan, kita sedang mentransferkan beban kita pada Tuhan. Kita sedang meletakkan beban kita di bawah kaki Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan, aku gak kuat. Aku gak bisa dengan kuatanku sendiri. Aku benar-benar membutuhkan Engkau di dalam hidupku. Kalau misalnya kita menolak untuk berdoa, artinya kita memilih untuk mengangkut beban kita, untuk membawa beban kita sendirian sampai mati. Tapi kalau misalnya kita berdoa, artinya kita sadar bahwa kita gak bisa jadi juru selamat atas diri kita sendiri. Kita membutuhkan juru selamat yang sejati, namanya adalah Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, artinya kita meletakkan seluruh beban kita di bawah kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, please help me, because I cannot do this myself. Aku gak bisa menjalani ini sendirian. Aku sangat amat membutuhkan Engkau. Engkaulah Tuhanku dan juru selamatku, satu-satunya yang bisa menolong hidupanku. Kita berdoa pada Tuhan sebagai bentuk kerendahan hati kita bahwa kita itu sangat membutuhkan seorang juru selamat, yaitu dirinya. Maka itu berdoalah di dalam hidup kita ketika kita menghadapi masalah atau tantangan. Nah, yang kedua adalah kalau misalnya kita lihat ayat kita tadi pada Filipi 4 ayat 6, dikatakan bahwa ketika kita khawatir, yang harus kita lakukan adalah doa yang disertai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur, teman-teman. Jangan sampai kita lupa untuk bersyukur. Karena terkadang kesalahan orang-orang adalah di dalam doa mereka isinya cuma mengeluh doang. Memang kalau misalnya ditanya doa dengan mengeluh dibandingkan gak berdoa, menurut saya doa dengan mengeluh ya lebih baik dibandingkan gak berdoa.
Tapi kalau misalnya doa dengan ucapan syukur dibandingkan dengan doa yang isinya keluhan, menurut saya lebih baik doa yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi hari ini marilah kita mulai membiasakan diri berdoa yang disertai dengan ucapan syukur, karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Jangan sampai kita itu selalu berpikir dan mengatakan hal-hal negatif doang terus. Tuhan, kok dunia nggak adil sih? Tuhan, aku menderita. Tuhan, sampai kapan aku seperti ini? Tuhan, kau jahat. Kita negatif mengeluh terus. Daripada seperti itu, lebih baik kita ganti dengan ucapan syukur. Tuhan, mungkin saat ini aku punya masalah, tapi aku percaya Tuhanku mampu menyelamatkanku. Tuhan, terima kasih Tuhan, meskipun hari ini aku masih punya masalah, aku masih bisa hidup hari ini. Aku bisa survive for another day. Aku masih bisa selamat untuk satu hari lagi. Itu berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun aku masih punya tantangan dan masalah, tapi aku masih bisa makan hari ini, masih bisa hidup, masih punya tempat tinggal, tempat buat aku tidur. Itu merupakan berkat. Mulai fokus sama berkat-berkat kamu, dan jangan fokus sama masalah-masalah kamu. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk bersyukur, kita akan melihat, kita akan punya pengharapan, ketenangan, kebahagiaan yang lebih besar. Kalau misalnya kita mengeluh terus, nggak pernah mengucap syukur, percaya deh, nggak akan pernah happy hidup kamu. Tapi ketika kita mau fokus sama apa yang baik yang ada dalam hidup kita, dan kita berdoa meminta kepada Tuhan yang disertai dengan ucapan syukur, percaya kita akan punya kekuatan yang jauh lebih besar. Yuk mulai hari ini kita berdoa yang disertai dengan ucapan syukur setiap kali perasaan khawatir menyerang kehidupan kita. Saya selalu megang sebuah prinsip, do your best and don't stress, but do your best and then rest and trust. Bahasa Indonesianya, setelah melakukan yang terbaik, jangan stres. Karena terkadang itu merupakan kesalahan kita sebagai manusia. Kita udah melakukan yang terbaik, setelah itu kita stres. Aduh, gimana nih kalau misalnya ini belum cukup? Gimana kalau misalnya besok ada masalah yang lebih besar? Gimana dengan masa depan aku? Kita seringkali seperti itu, mengkhawatirkan sesuatu yang lebih. Padahal kita udah melakukan yang terbaik. Seharusnya yang kita lakukan adalah setelah kita melakukan yang terbaik, kita istirahat di dalam Tuhan. Dan kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku sudah melakukan bagianku dan aku percaya Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. I do my best and I will let God do the rest. Aku udah melakukan yang terbaik dan sekarang aku istirahat dan aku percaya bahwa Tuhan akan membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Teman-teman, ingat ketika ada masalah atau tantangan, doa merupakan obat yang pertama yang harus kita gunakan supaya kita bisa mengalahkan perasaan khawatir. Seperti yang Mazmur 55 ayat 22 katakan, saya suka banget ayat ini, di mana dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kamu. Tidak untuk selama-lamanya Dia akan biarkan orang benar itu goyah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menyerahkan setiap masalah kita, beban kita kepada Tuhan lewat ucapan doa. Minta tolong sama Tuhan, maka Dia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Percayalah kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita bisa berdoa untuk menghadapi perasaan khawatir. Yang kedua adalah kita bisa berdoa untuk meminta kepada Tuhan. Berdoa untuk minta kepada Tuhan. Saya akan kasih 3 ayat. Pada Yohanes 14 ayat 13 dikatakan begini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 16 ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi di sini kita diingatkan berkali-kali untuk meminta. Ada beberapa orang yang bertanya pada saya, Kak, kalau misalnya kita minta kepada Tuhan itu egois nggak sih? Kalau misalnya kita minta kepada Tuhan itu sebenarnya boleh nggak sih? Jawabannya adalah boleh sekali, sangat boleh. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Meminta kepada Tuhan bukanlah ide manusia. Meminta kepada Tuhan merupakan ide dari Tuhan. Tuhan yang memberikan arahan pada kita untuk meminta kepadanya. Sebab Dia adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Yang Bapa inginkan adalah untuk kita menjadikan Dia sebagai sumber di dalam kehidupan kita. Ya kan, aku punya papa di rumah. Papa aku pasti kan pengennya kalau misalnya aku butuh sesuatu, aku mintanya pada dia. Bukan minta kepada tetangga, ya kan. Masa aku datang ke tetangga, Om lapar nih, belum makan, minta makanan dong. Masa aku ke tetangga, kan papa aku malu juga kan. Papa aku pengennya aku mintanya kepada Dia, karena Dia adalah Bapakku dan aku adalah anaknya. Nah, sama halnya dengan hubungan kita dengan Bapa di sorga.
Yang Dia inginkan adalah untuk kita berdoa kepadanya, meminta apa yang kita butuhkan kepada Dia. Dia adalah sumbernya. Maka itu hari ini kalau misalnya ada keperluan, ada kebutuhan, ada keinginan, nyatakanlah itu kepada Tuhan. Tuhan mendengar. Tapi kita harus ingat juga ya, Tuhan gak selalu ngomong yes. Tuhan terkadang bisa mengatakan ya, tapi kadang Tuhan bisa mengatakan tidak atau tunggu. Jadi ini adalah 3 kemungkinan respon dari Tuhan. Ya, tidak, atau tunggu. Dan percayalah bahwa apa yang menjadi respon Tuhan adalah respon yang terbaik. Kalau misalnya apa yang kita minta itu baik di mata Tuhan, sejalur dengan rencananya, Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan memberikan. Tapi terkadang mungkin aja apa yang kita minta nggak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Misalnya, misalnya kita minta pada Tuhan, Tuhan, aku suka banget nih sama perempuan ini, namanya Steffi. Tapi Steffi udah punya pacar, namanya Roy. Tuhan, aku berdoa supaya Steffi dan Roy putus, supaya Steffi jadi milikku. Nah itu kan salah kan? Ya mungkin itu Tuhan yang gak kabulin. Kenapa? Karena salah doanya. Atau mungkin kita doa pada Tuhan, Tuhan, aku pengen punya banyak rokok di rumah misalnya. Duit aku udah habis buat beli rokok. Tuhan tolong kasih aku rokok dong. Ya Tuhan gak kasih. Kenapa? Karena rokok gak baik buat kesehatan kamu. Jadi terkadang ada doa-doa yang mungkin gak dikabulkan oleh Tuhan karena memang gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan tidak, janganlah kamu marah, janganlah kamu meninggalkan Tuhan, tapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kamu. Bagaikan seorang bapak tahu yang terbaik bagi anak-anaknya. Nah, yang berikutnya, kemungkinan jawaban dari Tuhan adalah jawaban tunggu. Wait. Mungkin aja Tuhan gak mengabulkannya saat ini karena Tuhan memiliki timing atau waktu yang lebih baik. Percaya sama waktunya Tuhan. Saya kasih perumpamaan, mungkin beberapa dari kita udah sering dengar juga. Ceritanya harus seperti ini. Coba bayangkan, misalnya setiap dari kita itu udah dewasa, udah punya anak ya. Anggap anak kita ini umur 7 tahun dan dia minta kepada kita, Papa atau Mama, beliin aku mobil dong. Kira-kira kamu bakal kasih gak anak kamu yang umur 7 tahun itu mobil? Gak mungkin. Kenapa? Karena kamu tahu anak yang masih berumur 7 tahun belum siap untuk menyetir. Kalau dikasih mobil hanya akan membahayakan nyawanya dan juga nyawa orang lain. Jadi kita gak kasih, kita bilang tunggu. Nanti kalau misalnya udah cukup umur, udah punya SIM, baru dikasih mobil. Lebih aman, nanti mobilnya bisa memberkati. Kalau kita salah timingnya, mobil pemberian yang baik itu hanya akan menjadi kutukan buat hidup dia. Nah sama halnya dalam hidup kita. Terkadang Tuhan mungkin mengatakan tunggu dulu sama apa yang kita minta. Karena Tuhan tahu timing yang tepat. Mungkin aja hari ini kamu masih belum dikasih jodoh. Mungkin karena Tuhan lihat kamu belum siap. Ada hal-hal yang masih harus kamu perbaiki. Mungkin saja. Mungkin aja hari ini Tuhan belum meningkatkan penghasilan kamu karena Tuhan pengen mengajarkan kamu dulu untuk bertanggung jawab di dalam hal kecil, untuk jujur dalam hal kecil, untuk sabar mungkin aja. Jadi percaya sama timing Tuhan, percaya sama waktu Tuhan, bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Tapi meskipun ada kemungkinan jawaban dari Tuhan tidak atau tunggu, jangan sampai itu membuat kita untuk berhenti meminta kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, teruslah meminta kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia adalah sumber. Kalau misalnya kita meminta kepada Tuhan, kita mungkin menerima. Tapi kalau misalnya kita tidak meminta kepada Tuhan, kita tidak akan menerima. Seperti yang Yakobus 4 ayat 2 katakan, You have not because you ask not. Kamu tidak menerima karena kamu tidak meminta. Saya pengen kasih ilustrasi seperti ini. Ketika saya kecil dulu, saya itu nggak semua permintaannya dikabulin sama papa saya. Terkadang saya minta sesuatu dan papa saya itu ngomong tidak. Dan bahkan sebenarnya lumayan sering papa saya mengatakan tidak pada apa yang saya inginkan dulu pas saya masih kecil. Tapi saya masih ingat banget dulu waktu itu saya pernah jalan lewatin Kid Station dan ada mainan Kamen Rider. Saya suka banget, menurut saya keren sekali. Dan saya pengen minta kepada papa saya. Tapi saya pikir dalam otak saya, aduh, tapi kayaknya nggak mungkin dikabulin deh. Paling papi aku bakal bilang tidak. Aku berpikirnya seperti itu. Tapi aku pikir ya udahlah, aku coba aja. Aku coba minta aja. Ya aku bawa mainan itu pada papaku dan aku bilang, "Papi, boleh nggak aku beli mainan ini?" Dan ternyata papa aku mengatakan pada hari itu, "Oke, karena nilai kamu waktu itu lagi cukup baik dan juga kamu udah mau ulang tahun, oke, papi beliin." Akhirnya saya mendapatkan mainan Kamen Rider itu dan saya senang sekali. Jadi di sana saya tersadar, mungkin aja kalau misalnya saya nggak meminta, saya diem doang, ya hari itu saya nggak dapat mainan. Tapi karena hari itu, saya berpikir ya udahlah saya minta aja. Ternyata saya beneran dikasih sama papa saya. Nah sama halnya dalam kehidupan kita, hubungan kita sama Tuhan. Kalau misalnya kita nggak meminta, kemungkinan kita nggak menerima akan menjadi semakin besar. Tapi ketika kita mau minta kepada Tuhan, kemungkinan buat kita menerima akan lebih besar. Jadi teman-teman,
ucapkanlah permintaanmu kepada Tuhan. Tuhan mau mendengar, Dia adalah Bapa, Dia adalah sumber. Mungkin Dia gak selalu mengatakan ya, tapi percayalah bahwa ketika kita meminta, kalau misalnya sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan. Dan poin ketiga adalah doa merupakan senjata kita untuk melawan roh-roh jahat. Doa adalah senjata kita melawan roh-roh jahat. Pada Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan setiap pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu gelap dan roh-roh jahat di udara. Ada sebuah peperangan roh yang mungkin tidak kita lihat dengan mata kita. Kalau misalnya kita lihat bahasa Inggrisnya, lawan-lawan kita ini disebut sebagai principalities. Principalities artinya adalah pangeran suatu daerah, penguasa suatu daerah. Jadi ternyata ada roh-roh jahat yang suka menguasai sebuah wilayah, sebuah daerah, sebuah rumah, sebuah keluarga. Dan inilah yang membuat kekalahan terjadi. Inilah yang seringkali membuat adanya belenggu dosa. Inilah seringkali yang membuat terjadinya malapetaka di suatu tempat. Maka itu kita harus berperang melawan mereka dengan cara berdoa untuk sebuah wilayah, berdoa untuk sebuah keluarga, berdoa untuk teman-teman kita. Kenapa? Karena ada peperangan roh yang terjadi. Dan doa adalah senjata kita. Prayer is a powerful weapon. Doa adalah senjata yang sangat luar biasa. Maka itu marilah kita gunakan doa dengan baik. Doa buat orang-orang yang di sekitar kita. Karena banyak sekali orang yang membutuhkan doa-doa kita. Negara kita, bangsa kita juga memerlukan doa-doa kita. Kalau nggak percaya bahwa ada yang namanya peperangan roh, yuk kita lihat kisah pada Daniel 10. Pada Daniel 10 ada kisah yang sangat amat menarik. Diceritain waktu itu Daniel berpuasa dan berdoa selama 21 hari. Dimana setelah itu datang malaikat Tuhan kepadanya dan mengatakan, Daniel, sebenarnya aku udah berangkat dari hari pertama kamu berdoa. Tapi di tengah perjalanan aku dihadang oleh Prince of Persia, pangeran Persia, penguasa Persia. Dan ini bukan berbicara tentang manusia di Persia ya, tapi ini berbicara tentang seorang roh jahat yang berkuasa di wilayah itu. Dan dikatakan bahwa akhirnya penghulu malaikat Mikael datang untuk membantu malaikat ini sehingga dia bisa menerobos dan sampai kepada Daniel. Untung aja Daniel gak berhenti berdoa di hari pertama, melainkan dia terus berdoa selama 21 hari sehingga bala bantuan Tuhan datang. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berdoa untuk sebuah wilayah, untuk sebuah keluarga, untuk teman kita, dan kita nggak melihat ada terobosan terjadi, jangan menyerah, tapi terus berdoa senantiasa, percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti akan terjadi. Ketika mungkin kita berdoa untuk anggota keluarga kita yang selama ini belum kenal sama Tuhan, doain terus. Percaya suatu hari nanti pasti mukjizat terjadi, orang itu bisa kenal Tuhan. Kalau misalnya ada teman-teman kita yang dibelenggu oleh dosa, jangan menyerah, tapi terus berdoa bagi mereka. Karena mungkin aja, who knows, mungkin bulan depan, mungkin 5 bulan lagi, mungkin tahun depan, dia akan bebas dari belenggu dosa-dosa itu. Karena kita terus mendoakannya. Maka itu teman-teman, marilah kita gunakan doa kita dengan sebaik mungkin. Karena ada peperangan yang terjadi. Dan doa adalah senjata kita untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada Kolose 2 ayat 10 saya suka banget. Dikatakan seperti ini. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Tuhan Yesus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Tadi kita udah belajar ya, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan setiap penguasa dan pemerintah, ya kan? Roh-roh jahat ini, mereka mungkin kuat, tapi dikatakan di sini di Kolose 2 ayat 10 bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, merupakan kepala. Dia adalah penguasa di atas segala penguasa, pemerintah di atas segala pemerintah, raja di atas segala raja. He's the Lord of Lords, King of Kings. Maka itu meskipun roh-roh jahat ini punya kuasa, Tuhan kita kuasanya lebih dahsyat. Meskipun mereka memiliki otoritas, Tuhan kita punya otoritas yang tertinggi, yang lebih luar biasa. Maka itu gak usah takut. Jangan takut sama roh-roh jahat yang ada. Percayalah bahwa kuasa Tuhanmu jauh lebih dahsyat. Dan Dia akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mau berdoa. Ada sebuah kisah yang saya suka banget. Kisah dari seorang bernama Dr. Morocco. Dr. Morocco ini dia membangun sebuah gereja di sebuah pulau di Hawaii namanya Pulau Molokai. Dan dia sangat bingung. Karena untuk waktu yang cukup lama jemaatnya gak pernah bertumbuh. 40 jemaat terus menerus. Gak pernah tembus angka 40. Jadi dia bingung, dia doa pada Tuhan. Tuhan, kenapa sih jemaatku gak pernah bertumbuh ya? Apa sih kesalahan aku? Apa yang harus diperbaiki? Dan dia merasa Tuhan berikan pesan. Kalau kamu pengen melihat kemenangan terjadi di komunitas atau gereja yang kamu bikin ini, kamu harus berdoa dengan lebih serius. Berdoa dengan lebih banyak buat wilayah ini, buat pulau ini.
Akhirnya itu yang Dr. Moroko lakukan. Dia kumpulin timnya dan dia melakukan doa keliling untuk beberapa hari. Dan sesuatu yang menarik terjadi yaitu Dr. Moroko dan timnya menemukan sebuah wilayah di mana ada beberapa pohon di tempat itu, dan setiap kali ada burung yang melewati pohon-pohon ini, burung itu tiba-tiba jatuh dan mati. Dan orang-orang di tempat itu bingung, apa yang menyebabkan hal ini? Gak ada penjelasan logikanya, sehingga mereka menyebut wilayah atau pohon itu sebagai poison wood tree atau pohon kayu beracun. Dan ternyata setelah ditelusuri oleh Dr. Moroko dan timnya, ternyata ditemukan bahwa zaman dulu wilayah itu suka digunakan oleh orang-orang untuk menjadi tempat penyembahan berhala, di mana mereka menyerahkan anak-anak mereka untuk dibunuh atau dibakar untuk sebagai ritual penyembahan berhala. Jadi di sana Dr. Moroko sadar bahwa ada roh jahat di tempat ini yang masih menguasai wilayah ini, dan inilah yang membuat burung-burung itu mati, inilah yang membuat pertumbuhan tidak terjadi di wilayah itu. Maka itu dia bersama tim doa sungguh-sungguh hingga akhirnya pelepasan terjadi, ada kemenangan di wilayah itu, dan mukjizat Tuhan terjadi. Dalam waktu 1 tahun, jemaat yang isinya cuma 40 berubah menjadi 400 orang. Pertumbuhan yang dahsyat terjadi, jiwa-jiwa dimenangkan. Jadi teman-teman, sesungguhnya yang namanya peperangan roh itu beneran ada. Maka itu yuk mulai hari ini kita sungguh-sungguh berdoa dengan serius buat bangsa negara kita, buat wilayah-wilayah, mungkin kota kita. Mungkin berdoa juga untuk keluarga kita sendiri, keluarga besar kita, untuk teman-teman kita juga yang mungkin kita tahu hidupnya masih kurang benar. Kita doa buat mereka, karena ketika kita berdoa, kuasa Tuhan pasti akan dinyatakan. Jadi teman-teman, hari ini kita udah belajar 3 hal ya. Yang pertama adalah kita berdoa, karena doa adalah obat untuk kita menghadapi perasaan khawatir. Yang kedua adalah kita doa untuk meminta kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Dia adalah sumber kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah kita doa, karena doa merupakan senjata kita di dalam menghadapi atau melawan roh-roh jahat yang ada. Dan ketika kita menggunakan doa dengan sebaik mungkin, kita akan melihat pasti hidup kita akan menjadi lebih berdampak, lebih berbahagia, dan penuh dengan pengharapan. Amin. Yuk kita tutup ibadah kita dengan ucapan doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang firman Tuhan hari ini kami percaya Tuhan telah menabur ke dalam hati setiap dari kami. Dan aku berdoa agar apa yang ditabur ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan berbuah. Tolong Tuhan yang sertai setiap teman-teman agar mereka bisa sungguh-sungguh jadi berkat, jadi dampak yang dahsyat buat teman-teman dan juga keluarga mereka. Jadi garam dan terang yang efektif bagi dunia ini. Dan Tuhan, aku berdoa buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang dikuasai oleh penyakit, tolong Kau yang pulihkan kehidupan mereka, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat yang sedang punya masalah, Tuhan yang berikan terobosan. Buat teman-teman yang mungkin saat ini masih dibelenggu oleh dosa, tolong Tuhan yang bebaskan. Biarlah Engkau yang urapi jemaat-Mu ini Tuhan. Kau berkati teman-temanku ini agar semuanya bisa semakin kenal sama Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan, dan juga mereka bisa melihat kuasa Tuhan dan mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka dan juga melalui kehidupan mereka. Aku percaya akan janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you and Jesus loves you.